Halo Detikers, balik lagi nih bersama Vianney di program viral yang pastinya membahas isu-isu yang sedang trending di masyarakat ya. Nah, kali ini langsung aja nih ya, aku setiap buka aplikasi TikTok itu tuh selalu terngiang-ngiang dengan beberapa lagu daerah. Detikers juga mungkin sama kali ya, kayak ada lagu ini, dua jan ganggu, yang itu sapunya jan ganggu. Nah, sama satu lagi nih, yang lagi viral banget dijogetin sama semuanya. Ada lagu liriknya, aku mau cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran. Cari siapa yang nyanyi, langsung kita datangkan di studio Detikom ada Mas Kuku Prasetya Kudamai. Halo. Mas Kuku, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Kuku ini pencipta penyanyi lagu itu ya, apa judulnya Mas? Mendung Tanpa Udan. Mendung Tanpa Udan. Nah, itu viral di aplikasi sosmed itu ya, yang TikTok itu. Perasaannya gimana, nyangka enggak, dan emang lagunya ini launching langsung viral apa udah lama launching nih ceritanya? Kalau launching versi originalnya, versi saya itu original itu Februari pas tanggal 12 menjelang Valentine. Terus sampai bulan Juli baru di cover sama Darboy. Darboy Gang Ya, dengan versi dangdutnya. Oke. Gitu. Oke, berarti udah berapa bulan ya sampai bulan ini ya Mas? Ya, dihitungnya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan. Terus menjadi viral di aplikasi menari dan juga menyanyi ya Mas ya, sosmed ya. Nyangka nggak tuh kalau lagu ini akan menjadi seviral itu gitu? Ya, saya nyangka menurut saya karena liriknya ini kan mudah diterima, secara alur juga gampang dicerna gitu. Ya mungkin itu kekuatan dari lagu ini gitu. Selain versinya Darboy, kan dangdut itu ya musik identik yang sangat siapa saja bisa menerima. Nah, terus liriknya ini juga renyah gitu loh, Mbak. Jadi akhirnya ya mudah diterima gitu sih menurutku. Nah, itu untuk proses pembuatan lagunya. Ini kan liriknya ringan. Apakah pembuatan lagunya juga seringan itu? Enggak ya? Oh, di balik lirik yang ringan ternyata ada proses yang berat ya? Iya, saya kan diputus kontrak karena saya main salah satu sinetron di TV sebelah lah. Itu, kemudian saya akhirnya mikir, wah di pandemi ini kalau saya nggak bikin sesuatu, saya bisa mati ini kreativitas saya. Akhirnya saya bikin lagu lah gitu ya. Pertama lagu saya itu Pas Arep Udan Gede, terus lanjut ke Mendung Tanpa Udan. Oke, berarti ini bukan lagu pertama ya? Bukan, itu 2 lagu itu saya garap selama hampir 7 bulan 8 bulanan. Dan itu memang saya nggak megang uang dan saya nekat ke teman saya namanya Mas Kris Segara. Akhirnya udah ini direkod aja, nggak usah mikir ini. Tapi saya nggak mau, akhirnya saya jualan kopi di kontrakan itu. Terus akhirnya bisa untuk bayar recording itulah, meskipun nggak banyak. Terus dibantu teman-teman dari Bekasi juga, seperti itu. Jadi hampir 8 bulan itu juga aku mikir materi, ngalamun, lihat langit, mendung tapi nggak hujan, ini apa gitu. Lihat jemuran di depan kamar kos itu. Terus akhirnya muncul lirik, aku mau cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nah itu kan dari dasteran itu aku lihat jemuran di depan kamar kos. Awal dhewe tau duwe bayangan besok yen wis omah-omahan
Selipi situ. Oh, berarti waktu lagi masa-masa sulitnya itu domisilinya di Jakarta? Ya, pandemi awal itu aku terjebak, Mbak. Terjebak di Jakarta? Betul. Aslinya di mana nih Mas Kukuh? Aku tinggal? domisilinya Jogja. Jogja ya? Jogja. Oke. Kenapa memutuskan untuk membuat lagu berbahasa daerah, yaitu Jawa gitu? Aku seneng bahasa Jawa, Mbak. Dari aku masuk kuliah itu kan ada beberapa, kan teater toh. Jadi ada beberapa teater modern, teater tradisi atau teater kerakyatan, banyak lah model istilahnya. Saya memilih teater kerakyatan yang berbasis bahasa Jawa. Oh, oke. Nah, dari situlah aku kok kayak enak banget gitu loh, maksudnya. Ya udah aku konsisten keluar masuk desa itu sampai Jogja itu sudah aku puterin, Wonogiri. Terus ya keluar kota juga. Akhirnya mungkin itu hasrat lama yang baru keluar di pandemi kemarin gitu. Oh, oke. Bermusik ya, hasrat Ya. bermusik. Tapi bahasa Jawa kan bukan bahasa yang bisa dimengerti, maksudnya bukan bahasa nasional. Ya. Nggak semua orang Bahasa daerah ngerti. lah. Iya, bahasa daerah gitu. Itu menjadi kesulitan nggak sih buat Mas Kukuh sendiri untuk mempromokan lagu Mendung Tanpa Udan ini? Enggak. Enggak ya? Kalau mempromokan saya sekuat tenaga mungkin, Mbak. Tapi orang-orang kan yang kemudian mencari artinya itu karena identitas di situ kan kuat juga. Sarungan, siapa yang nggak tahu sarung? Iya. Dasteran, siapa yang nggak tahu daster tau, Mbak? Nah, mendung itu kan bahasa universal juga. Terus udan itu kan dari hujan jadi udan, mungkin bahasa-bahasa itu juga dekat, ada percampuran juga. Jadi teman-teman dari luar Jawa misalnya kayak Sulawesi, Bandung, Jakarta itu biasanya ngirim story lagumu di pasar ini gini-gini. Sampai ke pasar Sulawesi ya? Iya. Keren banget nih Mendung Tanpa Udan. Bahkan aku sampai amazed banget ngelihat teman aku yang orang Sunda nyanyiin lagumu loh, Mas. Oh, makasih. Nyanyi lagu bahasa Jawa gitu. Ada kebanggaan sendiri nggak sih sebagai orang Jawa? Mas orang Jawa kan? Iya. Sebagai orang Jawa Tengah yang bahasanya digunakan dan dinyanyikan gitu oleh orang berbagai etnis gitu. Alhamdulillah seneng, Mbak. Jadi bisa apa ya, mungkin ini nggak sengaja jadi bisa menyemangati teman-teman, ngasih hiburan juga toh, Mbak, di pandemi ini. Jadi teman-teman bisa menikmati liriknya yang sakit, juga bisa joget dengan versi dangdutnya gitu. Oke, berarti ini sebenarnya lagu galau ya? Lagu galau ini Mendung Tanpa Udan. pop-popan gitu modelnya. Pop-popan gitu. Nah, aku denger ini Mendung Tanpa Udan ini sempat di-cover oleh Darboy Gang. Darboy Gang ya. Darboy Gang. Nah, katanya nggak semudah itu untuk memberikan izin cover untuk Darboy Gang. Iya, karena aku nganggap karya ini juga kayak anak gitu, Mbak. Oke. Jadi agak drama dikit ya. Boleh, gimana ceritain tuh? Jadi aku mikir ini udah kayak anakku sendiri gitu. Aku jadi kayak ngopeni ngasuh gitu. Jadi mau aku lepas gitu, sampai aku tuh asam lambungku naik. Ya Allah. Aduh, Amin 2 Darboy mau rilis tuh naik aku. Deg-degan ya? Iya, karena aku nggak rela gitu ngelepasin. Takut apa? Takut Darboy Gang lebih memviralkan, maksudnya lagu ini melekat pada Darboy Gang, atau takut lagu ini justru gagal di pasaran gitu? Nah itu mungkin nggak bisa aku bahasakan ya. Jadi kayak aneh gitu aja, Pak. Kayak pacar direbut orang lain lah intinya gitu. Waduh, pacar direbut orang lain. Ini lagunya segitunya ya berarti ya. Tapi nih ya Mas, ngomong-ngomong 7 bulan baru dikasih izin ya. Itu pertimbangannya selain karena takut gitu, terus apalagi, apakah ada misalnya kayak hak cipta gitu, takutnya lagu ini aman kalau itu aman? Jadi lebih ke ya, aku kan kenal Daru itu juga baru mungkin di akhir tahun itu. Pas aku balik Jogja dan kemudian aku belajar sih sama Daru, aku lebih niatnya pengen siapapun itu yang di sekitarku, orang yang populer atau nggak populer, aku selalu pengen belajar, Mbak. Jadi niatku ya udah belajar gitu, dan aku percayalah sama Daru bisa ngasuh anakku ini. Jadi suatu saat nanti anaknya sedang ikut Pak D-nya, bisa ikut aku juga gitu. Oh, berarti bisa bapaknya gitu. Dan versinya kan juga berbeda ya Mas Kukuh ya. Kalau Mas Kukuh lebih ke akustik ya.
enggak, itu versiku itu ya model full band. Yang full band, Ya. oke. Tapi lebih ke mellow ya. Mellow, gitu. Nah kalau yang versi dangdutnya itu ada di Daru. Darboy. Jadi kalau misalnya nanti pendengar mau galaunya dengan tone dan juga melodi-melodi yang mellow bisa ke Mas Kuku. Kalau misalnya mau dijogetin ke Daru. Oke, dan ini kayak kita udah terhubung dengan Daru juga. Oh ya. Coba, halo Mas Daru. Halo Mbak. Halo, nih sepertinya lagi di perjalanan ini. Ya, baru di perjalanan. Oke, nah di sini juga udah ada ini juga nih, Steffi dan juga Kakak Salmon. Halo. Halo Mas. Nah kalau itu Kakak Steffi dan Kakak Salmon ini yang memviralkan lagu Jang Ganggu ya. Aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Nah, tapi kita ngobrolnya ke Mas Daru dulu. Mas Daru sehat Mas Daru? Sehat, puji syukur sehat. Terima kasih. Lagi pulang dari ini Mas, ngejob ya? Ya, tadi puji syukur ada job ya, alhamdulillah. rezeki. Mas, ini kan lagu Mendung Tanpa Udan ini kan yang dijogetin dan viral di TikTok ini kan lagunya versi Mas Daru. Terus Mas Daru ini sendiri katanya susah minta izinnya sama Mas Kukuh ini, bener nggak tuh? Susah nih, angel loh Mbak. Oh angel ya? Nggak susah dibujuknya loh Mas Kukuh. Susahnya kenapa Mas Daru? Tapi dibujuk susah, terus sekarang yang over semakin banyak. Oh gitu. Perasaan yang over makin banyak tuh gimana Mas? Senengkah atau justru makin was-was? Ya seneng karena kan ada ketentuan-ketentuan yang sudah di-share ke pihak-pihak pengcover yang izin. Sih gitu. Oh gitu. Mas Daru, ini semenjak Mendung Tanpa Udan versi Mas Daru viral, ini makin banyak nggak tuh job-job atau enggak request Mas Daru menyanyikan lagu Mendung Tanpa Udan? Lebih banyaknya ini sih wawancara kayak gini, Zoom. Oh, Terus wawancara kayak gini ya. dan lain-lain kayak gitu. Oke, tapi kenapa sih Mas Daru ini kan angel yo, susah minta izinnya sama bapaknya ini loh katanya. Susah dimintanya ke Pak D-nya, ya kan? Kenapa tetap kekeh mau nge-cover lagu Mendung Tanpa Udan? Karena notasi dan juga ada beberapa lirik yang membekas di hati saya, ada yang wah iki relate banget ki ning uripku. Aku pernah mengalami seperti itu yang aku mempunyai harapan dulu bisa gandengan salawase jebul pedot tengah dalan. Wah. Alah, so sweetnya. Impiannya so sweet banget loh. Oke. Terus apa lagi? Izin ke Mas Kuku, sebetulnya nggak boleh terus tak bujuk terus boleh. Terus ya sebetulnya tidak cuma karena Darboy Gang doang Mbak, karena di luar sana banyak juga kreator-kreator, banyak juga tim-tim kita dari kreator kita yang membantu memblow up di TikTok, dari Belief juga memblow up pitching dan lain-lain, sampai juga kreator TikTok ada Mas Firman, terima kasih Mas Firman dan juga Ambiar People yang membuat viral lagu itu di TikTok dengan jogetan dan juga kreasi yang luar biasa ya. Menurut saya itu patut untuk diapresiasi juga dari kreator-kreator lainnya begitu. Oke, dan setelah viral Mendung Tanpa Udan ini berarti sudah dianggap anakkah lagu ini oleh kalian sama seperti Mas Kukuh nganggap anak nggak tuh? Ya seperti saudara saya kan Mas Kukuh bapaknya tetap seperti ini rezeki Pak dititipkan yang Pak Dinis tak anggap kayak anakku dewe lah intinya gitu, ponaan tapi anakku dewe, dan kita juga sudah mengurus semuanya hak cipta dan lain-lain seperti itu, sampai Darboy yang izin aja dipersulit. Ternyata yang nyolong dengan semudahnya itu ya banyak Mbak. Oke. Memakai tanpa izin juga banyak, dan juga yang izin
izin cover tapi tidak ditulis cover atau tidak ditulis versi juga banyak. Jadi malah kesannya malah singlenya mereka seperti itu. Tapi di dangdut seperti itu tuh udah hal yang biasa gitu Mbak. Tapi ya yang penting dari hak-hak untuk perizinan dan juga royalti dari publisher dan lain-lain kami sudah saya delifkan ke Mas Kukuh sendiri, intinya seperti itu. Oke, berarti memang negosiasinya berjalan baik ya, sudah diurus dengan baik gitu ya. Oke, berarti tinggal yang cover tanpa izin dan yang tidak memberikan deskripsi dan juga fingerprint judul yang baik dan bagus. Oke, berarti lebih ke nge-notes orang-orang yang cover, coba lebih ini lagi ya, lebih sopan lagi dalam mengcover ya. Dengan menuliskan asalnya siapa yang menyanyikan, terus versi siapa juga perlu ya Mas ya? Juga perlu itu perlu banget. Oke deh Mas Daru, terima kasih banget lo udah bergabung sama aku dan Mas Kukuh di sini. Terima kasih, semoga perjalanannya selamat sampai tujuan. Hati-hati. Oke, kita kembali ke Mas Kukuh. Mas Kukuh ini tadi sudah dikasih tahu kalau misalnya memang walaupun sulit negosiasinya, tapi akhirnya diberikan dengan syarat-syarat tertentu ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kan setelah Mas Daru itu up gitu, wah itu mulai liar tuh Mbak. Wah ini siapa? Siapa saya nggak bisa ngontrol karena saya saya itu sendiri apa-apa Mbak. Maksudnya kayak saya balesi komen sampai sekarang itu saya sendiri. Nggak ada yang tim yang memang membantu. Mungkin kalau saya kesulitan gitu aku minta bantuan ini cara ngaktifin AdSense ini gimana gitu. kayak gitu sih, lebih ke caranya upload tuh kayak gini ini pinjam laptop temen gitu. Jadi memang saya nggak kepikiran sampai yang ya bledos, biarin lah. Aku maksudnya itu efek dari mungkin entah orang apa suka ya. Orang suka ya itu. Terus yang penting saya mikirnya ya ayo berkarya gitu. Jadi kayak juga tahu ya orang ya siapa penciptanya gitu. Ya kalau tahu ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak tahu ya semoga bisa dicari tahu. Oke. Nah, kalau misalnya cover-cover banyak membludak gini berlaku juga nggak sama Shine of Black? Ini ada Steffi dan juga Kakak Salmon. Halo, Steffi dan Kakak Salmon. Halo. Kamu kayak gitu juga nggak lagu Jangganggunya? Banyak yang cover tapi nggak nulisin siapa penyanyi aslinya. Iya. Banyak gitu juga. Kasusnya sama juga ya? Semangat Mas. Sesama musisi daerah yang struggling untuk memperkenalkan lagunya ya. Nah, kalau misalnya Kakak Salmon dan Kakak Steffi ini penyanyi dan juga pencipta lagu Jangganggu ya? Iya. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Kakak Steffi. Kakak Steffi, ini awal mulanya dapat inspirasi itu dari mana untuk membuat lagu Jangganggu? Dan artinya tuh apa sih? Itu dari kehidupan biasa sama teman-teman kita. Ada juga cerita dari teman juga, cerita curhat juga. Curhatan tentang apa tuh? Luapan hatinya. Kenapa? Emang pacarnya pernah direbut orang? Sampai dibikin lagu kayak gitu? Iya. Jadi kayak gitu ceritanya pas pembuatan lagunya. Gimana? Teman saya nih cerita ke saya tentang kehidupan percintaannya gitu. Terus dia bilang, bikinin dong jadi lagu. Jadi sudah saya bantuin dia bikin jadi lagu. Oke, dibikinin jadi lagu tentang percintaannya. Itu memang sesulit apa pembuatan lagunya si Jangganggu ini? Kalau dibilang sih gak terlalu sulit juga sih. Tapi memang Steffi ini aktif di musik? Iya. Oh, aktif di musik. Ini Jangganggu ini lagu keberapanya Kakak Steffi dan Kakak Salmon? Kayaknya dapat 100 lebih lah. Oh iya? Oh berarti udah sempet bikin lagu, draftnya banyak kali ya? Iya. Oh waduh, keren-keren. Dan Jangganggu ini
viral di sosial media dan juga aplikasi TikTok ya Mas ya. Iya. Perasaannya gimana tuh lagu kalian dari bahasa kalian dinyanyiin sama orang se-Indonesia coba? Gak nyangka juga sih kalau bisa viral. Terus respon keluarga gitu orang tua? Seneng. Seneng ya? Lagunya viral terus akhirnya pakai bahasa kalian. Kalian ini domisilinya di mana? Di Jayapura, Oh, di Papua. Jayapura ya, Jayapura Papua. Wow, ini mempromosikan bahasa Papua ke Indonesia berarti ya? Iya. Waduh, keren banget. Ini video klipnya yang garap idenya siapa nih? Yang rame-rame cowok-cowok. Jangan ganggu. Siapa? Teman sendiri juga. Teman sendiri juga. Oh, ini berarti semuanya teman ya? Iya. Kalian tuh anggotanya berapa sih Shine of Black? Ada 14. 14. Oh, banyak ya. Iya. Oke, ini kayak boy band ya jatuhnya ya. Gimana tuh? Vokal grup kah atau boy band atau gimana kamu? Grup hip hop rap. Grup hip hop rap. Oke. Dengan genre hip hop rap. Ini kalian ada niatan mau bikin lagu lain kah dalam waktu dekat ini? Sudah ada lagu baru 8. 8. Oh, dia ngeluarinnya nggak nanggung-nanggung loh. Kalau misalnya Mas Kuku satu lagu nih lama ya prosesnya, inspirasinya dia cepat langsung 8 lagu gitu. Keren, Mas. keren. Mungkin berbeda juga ya teknik dalam penulisan lagu dan juga Betul. pencarian inspirasi ya. Iya. Oke. Ini kalau balik lagi ke Mas Kuku, ini respon orang sekitar lagumu viral itu gimana tuh? Ya ada yang tahu, ada yang enggak. Ada yang tahu, ada yang enggak itu lagumu ya? Ya ampun. Yang Ya. tahu gimana? Keluarga deh misalnya. Ibu ya seneng banget. Ibu itu apa ya? Kayak flat aja tapi kayak senengnya itu kayak dipendem gitu loh ibu itu. Oh. Uniknya gitu kayak sampai sekarang tuh puasa gitu-gitu. Meskipun Muasain saya Mas enggak. Kuku. Lucu aja ibu tuh. Ya seneng aja lah pokoknya. Oke. Kalian juga gitu nggak dari ibunya Mas Tevi mungkin? Ih, senangnya minta ampun. Senangnya minta ampun ya? Bangga. Terus Keluarga semua. kalian di Jayapura udah jadi ini belum? Seleb Jayapura. Ada yang minta foto belum tuh? Aduh, udah banyak. Udah banyak ya? Iya. Atau nggak kakak minta fallback kakak gimana tuh? Banyak ya? Banyak. Banyak dong pastinya. Terus kalian nanggepinnya gimana? Yang pertamanya kalian mungkin kakak Steph ini kuliah atau sekolah atau apa kerja? Baru lulus saja. Lulus SMA. Iya. Nah biasanya sekolah SMA siswa biasa sekarang jadi banyak fansnya. Gimana tuh? Senang sih. Senang ya? Iya. Yang paling menonjol nih diantara kan suka ada main vokal gitu ya. Di Shine of Black ini siapa? Selain kakak Steffi yang juga jago nyanyi. Apa semuanya Ada juga aku. jago nyanyi? Semua juga bisa nyanyi. Semua bisa nyanyi? Iya. Waduh memang ini tarikan-tarikan suara orang timur loh mas Ya ya. keren-keren. Keren-keren loh. Emang jarang kalau misalnya orang timur nggak bisa nyanyi kayak bukan kayaknya deh. Semuanya kayak napas aja udah enak gitu nadanya. Oke deh terima kasih ya Mas Tevi, kakak Stevi dan juga kakak Salmon udah sharing sama Detikers di viral hari ini. Thank you. Dan juga Mas Kuku. Selamat. Mas Kuku, aku akan menantikan banget nih. Mas Kuku akan menyanyikan lagu Mendung Tanpa Udan versinya Mas Kuku. Iya. Seperti apa? Langsung kita sikat ya. Kalau gitu, Vianney pamit dulu biar kita langsung nonton Mas Kuku di lagu Mendung Tanpa Udan. Dadah. Persun. Ya, persun. Tepuk tangan untuk Mas Yoyo.
Tepuk tangan untuk Mas Yeyon. Terima kasih.